Baik, selamat siang anak-anak semuanya. Mohon maaf ada sedikit gangguan tadi. Baik, untuk kali ini kita akan membahas materi terkait dengan laundry atau chemical yang ada di laundry. Oke, sebelum Pak lanjut, untuk membuka proses pembelajaran hari ini, tas asung warta Rahay dasang yang widiwasa mararapan untuk pangenjali umat, Om Swastiastu. Baik, anak-anak semuanya mungkin udah kenal yang namanya chemical, ya. Udah sering mempergunakan juga chemical. Nah, jadi chemical ini dipergunakan untuk bahan pembersih yang ada di laundry. Nah, jadi apa sih itu chemical? Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, bahan dasar dari pencucian atau laundry chemical ini adalah pencuci yang digunakan di laundry yang mempunyai sifat atau karakteristik. Nah, jadi dia memiliki karakteristik masing-masing. Nah, karakteristiknya dia mengandung bahan kimia dan fungsinya, nah udah pasti berbeda-beda chemical ini karena banyak sekali jenisnya. Nah, seperti halnya dalam alat pengenalan alat kemarin itu juga fungsinya beragam. Jadi dalam hal ini juga kamu semuanya harus menguasai yang namanya baik itu alat maupun chemical. Karena salah penggunaan alat, salah juga penggunaan dari chemical tersebut, itu berdampak pada cucian. Hasil akhirnya nanti tidak maksimal jadinya. Oke, sebelum Pak lanjut, adapun tujuannya untuk proses pembelajaran hari ini terkait dengan chemical, ya, setelah nanti mempelajari tentang chemical, minimal kalian mengetahui jenis-jenis chemical dan dipergunakan untuk noda apa saja nanti. Jadi itu. Jadi kamu bisa mempraktekkannya langsung nanti di rumah. Oke, lanjut lagi. Terkait dengan chemical, itu ada chemical berbentuk folder ya, atau bubuk biasanya. Nah, ada bubuk. Kemudian ada cairan atau liquid. Nah, jangan liquid yang untuk vape-nya, bukan untuk yang laki-laki biasanya itu kayak rokok, bukan liquid itu. Ya, jadi liquid ini itu adalah dalam bentuk cairan. Jadi seperti itu. Baik, sebelum lanjut lagi ke chemical, Pak akan perkenalkan dari mana saja datangnya linen yang ada di laundry. Nah, terutama laundry yang ada di hotel. Nah, linen yang pertama datang yang banyak itu dari housekeeping. Nah, ya, jadi di housekeeping itu banyak sekali linen-linen yang ada. Nah, kayak sheet atau wall blanket yang kayak gitu, nah ya. Jadi semua itu datangnya dari housekeeping. Termasuk juga yang di bathroom-nya. Baik itu di kamar maupun di bathroom itu kan ada juga linen. Kalau di bathroom-nya kan ada fish towel, hand towel, bath towel, bed net, dan seperti itu. Kemudian linen yang datangnya dari food and beverage. Itu mungkin kalian udah tahu juga, ada tablecloth dan sejenisnya yang ada di restoran maupun yang ada di B&B produknya, Jadi kayak lap-lap itu ya, cloth-nya itu, seperti ini cloth ya. Jadi itu banyak sekali linen-linen yang datang dari food and beverage. Kemudian dari tamu, linen juga datangnya dari tamu, ya. Jadi baik itu kemeja berupa baju maupun kelengkapan tamu dalam bentuk kain lainnya. Kemudian ada juga uniform. Ya, uniform ini linen yang datangnya dari karyawan hotel. Itu pakaian seragam yang dipergunakan di hotel tersebut. Gitu. Kemudian cloth, cloth udah Pak jelaskan tadi, itu datangnya bisa dari produk, bisa juga dari housekeeping. Nah, kalau di housekeeping kan banyak juga jenis cloth-nya.
Kalau di produk juga ada cloth, ya. Nah, jadi itu linen-linen yang kita bersihkan di hotel, ya, sorry, yang kita bersihkan di laundry. Oke, kita lanjut. Nah, terkait dengan chemical yang akan kita pelajari hari ini, itu yang pertama itu ada deterjen. Nah, apa sih itu deterjen? Nanti kita akan bahas kupas satu persatu. Kemudian ada alkali, emulsifier, ada bleach, kemudian shore, softener, strike, solvent, dan water atau air. Dan di samping ini juga masih banyak ada chemical-chemical yang lainnya yang perlu kita pelajari juga. Nah, kalau kita di sekolah cukup dulu menggunakan ini, pahami ini, fungsinya apa, kemudian nanti apa saja kandungannya yang terdapat pada chemical ini. Jadi itu nanti silahkan kamu pelajari juga. Tidak cukup kita mempelajari dengan durasi waktu 35 menit ini. Pak harapkan kalian juga aktif nanti. Aktif nanti mencari deterjen, apa sih nanti kandungan yang ada di dalamnya. Nah, jadi seperti itu. Jenis-jenis deterjen apa saja. Nah, jadi itu nanti harapan Pak ke depan sama kamu. Nah, kamu juga harus lebih aktif. Kemudian lanjut lagi. Nah, deterjen. Ya. Jadi deterjen ini udah sering kalian pergunakan di rumah. Nah, paling sering. Bahkan hampir mungkin setiap nyuci menggunakan deterjen. Nah, deterjen yang kita biasakan digunakan di rumah itu juga mungkin kalian udah tahu ada dalam bentuk powder maupun liquid. Nah, jadi itu. Nah, jadi deterjen ini di mana deterjen ini itu adalah bahan pembersih yang ramah lingkungan. Nah, ya, jadi dia ramah lingkungan karena dia mudah larut dalam air. Nah, kemudian dia lebih mempercepat atau membantu kita dalam proses menghilangkan noda-noda yang ringan. Nah, jadi udah pasti noda-noda yang ringan baru kita bisa hilangkan dengan deterjen. Kalau noda yang membandel, kemungkinan kita tidak bisa menghilangkan secara langsung, ada prosesnya. Bahkan ada chemical khusus nanti yang akan Pak jelaskan untuk membersihkan dari noda-noda yang membandel. Jadi itu nak deterjen. Nah, jenis-jenis deterjen mungkin kalian udah tahu nak. Nah, jangan sampai nanti kalau udah sering menggunakan rinso, nggak ada rinso, nggak jadi nyuci. Nah, jadi deterjen itu banyak beragam, seperti yang Pak tampilkan di layar. Nah, itu ada Atek, ada Boom, ya, ada Rinso, ada Clean, Total, dan sebagainya. Nah, jadi itu jenis-jenis dari deterjen. Nah, deterjen ini silahkan kalian bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi dari sensitif kulit kalian. Jangan nanti memaksakan. Kalau udah sensitif dengan Rinso, misalnya merek Rinso, itu jangan terlalu dipaksakan nanti. Karena nanti berdampak pada kulit kita. Itu harus menyesuaikan. Nah, perlu dipertimbangkan juga dalam pemilihan deterjen supaya nanti tidak sampai merusak kulit kita. Nah, karena itu bisa kalau nggak cocok itu bisa menimbulkan gatal. Jadi seperti itu. Nah, kemudian alkali, ya. Alkali ini merupakan formulasi khusus yang digunakan sebelum proses penyabunan dengan deterjen. Jadi kali ini kalian pergunakan sebelum proses penyabunan, artinya sebelum menggunakan deterjen tadi. Jadi seandainya nanti ada noda minyak, ini untuk alkali, jadi dia khususnya untuk noda minyak. Ya, khusus dia untuk noda minyak, artinya noda yang agak membandel. Jadi kita perlu melakukan proses spotting dulu. Menghilangkan noda yang membandel ini. Baru nanti kalau sudah hilang, baru kita gunakan nanti deterjen. Nah, jadi seperti itu. Proses berikutnya disesuaikan lagi. Jadi seperti itu.
Nah, kemudian ada ilmu silver. Larutan yang berguna membantu deterjen mengangkat noda minyak. Nah, ini yang bersama kayak tadi, nak ya. Ada minyak, ada lemak, dan noda lainnya. Nah, jadi ini dipergunakan juga untuk menghilangkan noda-noda yang agak membandel. Jadi ini juga proses sebelum menggunakan yang namanya deterjen itu tadi. Nah, jadi itu biasanya ini kalau kita menggunakan ini atau chemical ini itu biasanya pakaian-pakaian dapur maupun gas laundry yang ada hubungannya dengan penggunaan pada saat memasak ya, sehingga banyak sekali ada ciprat-cipratan minyak. Jadi seperti itu. Kemudian ada coloring atau bleach. Ya, bleach atau sering disebut dengan pemutih dia. Nah, pemutih. Nah, biasanya ini khusus untuk dipergunakan untuk pakaian-pakaian yang putih. Nah, jadi mungkin untuk bleach ini, nah mungkin kalian udah tahu bagaimana prosesnya ya. Nah, jadi pada saat proses perendaman bisa digunakan bleach, ya klorin ini ya. Jadi direndam dulu. Nah, khusus ini baju putih. Jadi kalau enggak baju putih itu otomatis nanti pakaiannya akan loreng jadinya. Jadi itu klorin ya. Jadi kurang lebih seperti ini nak. Nah, klorin dalam bentuk tabungnya ya seperti ini. Kemudian ada sur. Ya. Sur ini adalah cairan penetral multiguna yang diformulasikan untuk menetralisir sisa atau bau dari deterjen. Jadi sur ini kita pergunakan setelah menggunakan deterjen untuk menghilangkan bau atau mungkin sisa-sisa deterjen yang masih menempel pada cucian. Jadi itu fungsinya chemical sur-nya. Jadi itu. Kemudian lanjut lagi softener. Nah, jadi terkait dengan softener, ya, mungkin kalian udah tahu, udah sering juga menggunakan softener. Fungsi dari softener itu sendiri, nah, yang pertama udah pasti melembutkan cucian yang pertama ya. Nah, cucian kita supaya lembut. Kedua, bisa dia mengharumkan. Bisa juga menghaluskan cucian kita. Nah, sehingga nanti pada saat proses penyetrikaan itu kita lebih gampang atau lebih mudah nanti. Jadi softener. Ya, softener juga banyak jenisnya tergantung selera kita. Oke. Kemudian straw. Ya. Jadi ini adalah sejenis kanji. Nah. Di mana kanji ini kita pergunakan khusus untuk linen-linen kayak pakaian, dikerah pakaian ya. Kemudian yang lembaran kayak sheet sehingga nanti cucian kita akan lebih kaku dia nanti. Nah, itulah fungsi dari straw ini. Itu untuk supaya linen kita, cucian kita lebih kaku dia. Nah, kalau kamu perhatikan sheet di hotel, mungkin kemarin belum sempat training juga ya. Itu nanti kalau kamu nanti training pasti udah mengetahui sheet-nya itu agak kaku. Kemudian kerah baju biasanya agak kaku. Kemudian kalau ada kemeja di lengan kemejanya juga agak kaku karena dia menggunakan kanji atau strike ini. Itu khusus ya, kanji khusus. Bukan kanji untuk mengolah makanan, bukan. Kanji bukan itu. Ya, kanji khusus untuk yang di laundry. Jadi seperti itu Pak Pertigas. Kemudian ada solvent. Nah,
Jadi solvent ini adalah sejenis minyak dengan nama lain perklon. Ya. Bahan kimia ini dipergunakan untuk mencuci dengan sistem kering. Ya, jadi solvent ini atau chemical solvent ini itu dipergunakan untuk dry cleaning biasanya. Ya, untuk pencucian dry cleaning itu adalah pencucian kering. Itu ada khusus untuk alatnya nanti. Nah, jadi gitu solvent. Dia itu mengandung minyak. Nah, kemudian ada air atau water ya. Mungkin kamu udah mengenal dari kecil air itu. Nah, jadi air ini adalah media utama dalam proses laundry. Nah, kalau nggak ada air kita nggak bisa proses di laundry. Apa sebab? Ya, pasti kegiatan kita pada saat washernya, pencucian itu nggak bisa kita lakukan. Lain halnya kalau mati listrik, ya mesin nggak bisa jalan, tapi kita bisa masih manual. Masih bisa manual kita prosesnya. Tapi kalau air udah mati, udah nggak ada air, kita tidak bisa melakukan proses. Nah, kita akan tertunda jadinya. Ya. Jadi air juga sangatlah penting. Nah, sangat penting. Berikut juga air itu harus bersih. Kalau air limbah kita pakai nyuci kan nggak mungkin ya, nggak masuk akal. Nanti cucian kita yang mestinya bersih, harum, wangi, nah kebalikannya jadinya. Nah, jadi seperti itu, air juga harus bersih. Nah, kalau Pak boleh tanya, bisa nggak nyuci tanpa air? Ya, nggak bisa ya. Itu harus ada airnya, unsur utamanya kita nyuci. Nah, jadi itu. Nah, berikut ini adalah khusus. Nah ya, jadi chemical khusus yang dipergunakan untuk membersihkan masing-masing noda, khususnya noda-noda yang membandel. Nah, yang pertama ada targo. Ya, targo. Nah, ini kayak ini bentuknya targo ya. Kemudian, nah formula ini biasanya dipergunakan untuk dry cleaning. Nah, dia pembersih campuran dari solvent dan deterjen. Nah, jadi itu targo. Nanti untuk proses penggunaannya kita akan praktekkan di sekolah nanti. Nah, kemudian kalau Ingo. Nah, jadi kalau Ingo ini biasanya untuk menghilangkan noda-noda tinta. Ya, baik itu noda tinta dari pulpen atau spidol yang kayak gitu, nah ya. Itu bisa kita hilangkan dengan Ingo. Nah, pasti ini proses yang kita lakukan itu adalah spotting dulu. Ya, menghilangkan noda dulu, baru kita lanjut ke proses washingnya. Kalau pencuciannya menggunakan mesin. Nah, jadi seperti itu. Ingo ya untuk membersihkan noda tinta. Kemudian rasgo. Nah, jadi rasgo ini itu dipergunakan untuk membersihkan noda karat yang terdapat pada pakaian. Nah, mungkin banyak yang bingung juga, pakaian kok karatan. Ya, tapi kalau kalian perhatikan, biasanya kalau baju safari yang kayak gitu itu menggunakan bling-bling ya dari yang mengandung logam. Atau ada juga kancing baju yang mengandung logam. Nah, biasanya kalau logam itu udah kena air, ya nanti dia akan karatan dan akan menempel ke kain, ya kain bajunya kita. Nah, itulah kita bersihkan dengan rasgo. Kalau kamu menggunakan bleach atau pemutih, nggak akan bisa. Nah, jadi rasgo ini khusus, dia membersihkan noda-noda yang mengandung karat. Jadi. Selanjutnya, yellow go. Nah, jadi kalau baju kalian usam, ini khusus juga untuk pakaian
putih, nah ya, baju warna putih. Yellow go ini khusus untuk baju warna putih. Jadi dia fungsinya untuk membersihkan kelunturan. Jadi warna putihnya lebih berwarna atau lebih cerah jadinya. Jadi seperti itu. Nah, itu yellow go. Kemudian ada quick go. Nah, jadi quick go ini membersihkan noda makanan. Jadi noda makanan atau sisa-sisa makan mungkin jatuh ke baju, kemudian ada darah, ada susu. Nah, itu kita menggunakan quick go. Nah, jadi untuk semua warna bisa nih. Nah, dia tidak akan berpengaruh pada cucian yang ada warna khusus. Jadi semua warna bisa. Jadi seperti itu. Itu quick go ya untuk menghilangkan noda makanan, darah, susu, dan yang lainnya. Kemudian ada bone go. Nah, jadi bone go ini sebagai pembersih atau chemical yang membersihkan noda minuman kuah atau bisa juga minum-minuman yang beralkohol, ya. Minuman yang beralkohol bisa dibersihkan dengan menggunakan bone go. Jadi itu. Prosesnya masih sama, kita melakukan proses spotting dulu. Pencucian manual dulu. Nah, udah pasti menggunakan hand brush. Hand brush-nya ini itu menyesuaikan dengan kondisi dari cucian itu. Kalau cucian itu kayak jin itu bisa hand brush-nya yang lebih keras. Kalau cuciannya lembut itu kita menggunakan hand brush yang lembut juga. Harus menyesuaikan. Ya, tidak seperti kalian di rumah punya satu hand brush ya. Kainnya halus ya itu dipakai. Nah, gosok ketika habis digosok, dijemur, udah setrika, kelihatan dah ya bangun. Pakaiannya bisa bangun. Oke. Jadi itu minimal kalau kita di rumah punya 2 hand brush ya, 2 hand brush. Nanti cucian yang lembut atau kainnya yang lembut itu pakai yang lebih lembut. Nanti cuciannya yang tebal itu pakai yang lebih keras gitu. Ya. Jadi itu. Karena banyak Pak lihat dari pakaian siswa terutama di baju, baik baju maupun di celana panjangnya itu banyak yang gini, merumut, kalau istilahnya Balinya merumut. Ya, artinya bangun dia. Serat-seratnya itu bangun. Nah, nanti kalau udah seratnya itu bangun, otomatis debu akan mudah menempel. Karena cucian kita udah luka. Jadi, sama kalau kita luka, otomatis debu akan gampang menempel, kan? Nah, jadi seperti itu. Cucian pun seperti itu. Fungsi kita mencuci tidak hanya untuk membersihkan cucian. Itu adalah salah satu perawatan kita, menjaga cucian itu untuk tahan lama. Bukan untuk merusak. Tapi kebanyakan laundry, Pak lihat, cuciannya itu nggak disesuaikan. Ya, disesuaikan baik itu dengan alatnya, artinya dipaksakan dia. Sehingga banyak cucian yang ketika kita bawa ke laundry itu tambah rusak. Itu yang Pak amati di masyarakat. Banyak yang seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan setelah ini kalian bisa mengetahui fungsi dari masing-masing chemical ini. Sehingga nanti ke depan kamu bisa nanti siapa tahu ya berwirausaha sendiri, buka laundry. Sehingga nanti di rumah bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Ya. Jadi sekecil apapun usaha kita tetap jadi bosnya. Nah, gitu. Ya. Daripada kita setinggi-tingginya kita jadi karyawan, ya tetap kita anak buah. Jadi kita harus punya prinsip seperti itu. Punya jiwa wirausaha. Apalagi dengan situasi seperti sekarang ini. Kalau kita nggak aktif, kita nggak bisa hidup. Maka dari itu kita harus aktif, berani bersaing. Harus seperti itu.
Oke, mudah-mudahan walaupun belum punya mesin mungkin mau buka usaha laundry, nah dari manual dulu bisa nak di rumah nak. Dari rumah dulu jangan jauh-jauh dari lingkungan. Keluarga dulu minta sama bapak, Pak sini saya cucikan bajunya satu pakaian sekian. Nah, kan bisa seperti itu. Nanti dari keluarga dulu, kemudian tetangga-tetangga minta cuciannya. Nah, nanti kalau udah hasil, baru belikan mesin satu, cicil satu persatu. Kita mulai dari beranjak yang kecil dulu. Jangan apa-apa udah wah dulu ya, cari mesin dan lengkap semua. Yang nyuci nggak ada. Oke, itu nak untuk Bang Go nak ya. Jadi kemudian lanjut ya, read go. Nah, ini yang bersama juga nak ya. Ini apa namanya dari segi merek ya itu berbeda, tapi ada juga fungsinya yang sama. Nah, seperti tadi kan, membersihkan noda minuman dan kuah. Nah, jadi ini sangat aman juga dipergunakan untuk semua cucian. Jadi seperti itu. Ini juga sama, nak ya prosesnya. Nah, kita melakukan proses sama kayak tadi. Kita melakukan proses dissing dulu. Dissing itu kan alatnya, spotting itu prosesnya. Nah, jadi kita melakukan proses pencucian manual dulu. Kalau udah hilang nodanya, baru kita masuk ke mesin cuci. Ataupun bisa langsung nanti dibilas di sana. Oke. Oke, pas sekali waktunya, nak. Nah, jadi 35 menit ya, walaupun agak cepat sedikit. Nah, mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian. Tetap kalian harus aktif, apa yang Pak berikan tadi bisa kamu cari tahu apa sih manfaat atau kelebihannya yang lain. Nah, silahkan bisa cari tahu sendiri keaktivitasan kamu yang Pak minta. Nah, mudah-mudahan nanti kalau udah situasi membaik, nanti kita akan langsung praktek nanti di sekolah ya, persiapan untuk trainingnya nanti. Nah, jadi kayaknya kalau udah praktek itu lebih gampang dari materi ya. Jadi itu akan lebih gampang. Oke, untuk mengecek aja, apa akan tanyakan beberapa materi tadi terkait dengan chemical. Nah, mungkin yang lain-lain tadi siap-siap. Oke, yang Pak tunjuk silahkan di-unmute dulu ya. Nah, Dewo Ayu Cynthia Erawati ya. Dewa Ayu Cynthia Erayani. Selamat siang. Selamat siang. Kok masih semangat ya, ngantuk kayaknya ya? Enggak. Oke. Dewa Ayu? Ya, Pak. Oke. Jadi apa sih fungsinya kita melakukan proses laundry, Dewa Ayu? Agar cucian bersih. Agar cucian bersih. Ya. Ada nggak yang lain? Selain udah pasti yang pertama, tujuannya yang pertama kita laundry cucian udah pasti untuk bersih kan gitu. Ada nggak yang lain, fungsi yang lain, manfaatnya buat kita yang lain? Untuk Ya kalau Pak bawa ke istilah Bali, apa sih gunanya rago manting gitu? Apa sih fungsinya rago manting gitu? agar saat kita memakai bisa nyaman dipakai. Oke. Jadi yang pertama udah pasti pakaian kita bersih nah ya. Yang kedua, nah udah pasti kita pada saat proses penggunaannya nyaman. Nah, kemudian pakaian bisa terawat, tahan lebih lama. Nah, kita bisa terhindar dari kuman-kuman ya. Nah, banyak sekali sebenarnya manfaatnya. Nak.
Oke, terima kasih Dewayu. Ya, Pak. Kemudian laki-laki Komang Wahyu. Komang Wahyu. Komang Wahyu. Silakan di-unmute dulu. Komang Wahyu. Oh, menghilang dia. Kemudian, oke, gayanya mantap sekali Wira. Wira, silakan di-unmute Wira. Sudah? Suaranya kurang kedengaran. Udah, Pak. Nggak kedengaran Wira. Halo, halo. Tes. Coba Halo. lebih keras lagi Wira. Halo. Halo. Wira lebih keras lagi, nggak kedengaran. Kasihan teman-temannya juga. Wira? Oke, untuk Wira. Apa sih fungsi dari chemical bongo? Chemical bongo. Wira juga menghilang. Oke. Pak lanjut lagi ke Nimade Cynthia Dewi. Nimade Cynthia Dewi, silahkan di-unmute. Sinta Dewi. Nggak ada jawaban juga ya. Oke, Dewayu Purnama yang dari tadi Pak lihat ya. Silahkan di-unmute dulu Dewayu. Bisa didengar Dewayu? Bisa. Oke, untuk Dewayu. Nah, jelaskan apa sih fungsi dari chemical itu Dewayu? Chemical Ya. aja. Chemical adalah bahan pembersih yang digunakan di laundry. Nggak kedengaran Dewayu? Nggak kedengaran. Chemical adalah bahan pembersih yang digunakan di laundry yang memiliki fungsi untuk membersihkan pakaian baik berupa bubuk atau powder maupun cairan atau liquid. Oke, bagus sekali ya Dewayu. Terima kasih Dewayu. Jadi chemical itu adalah ya, bahan pembersih nah, yang ada di laundry yang membantu kita melakukan proses pencucian. Ya, bentuknya bisa berupa powder maupun berupa liquid atau cair. Nah, ya. Nah, oke. Berhubung waktu nak ya udah habis. Jadi untuk pelajaran kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian terkait dengan chemical hari ini. Oke, untuk akhir kata Pak ucapkan selamat siang dan santi. Oke, selamat beraktivitas selanjutnya.